Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya di sini sebagai tugas UAS dari Bunda Tati tentang mata kuliah pendidikan anak dengan masalah sosial ya. Ini adalah perkenalkan dulu, saya Elo Anggraini dari kelas 4B Prodi PLB Universitas PGRI Argopuro. Nah, untuk tugas akhir semester ini yaitu tentang topik 7, 8, 9, 10, 11 masalah sosial, pendidikan anak dengan masalah sosial meliputi gepeng alias gelandangan dan pengemis, pemulung anak, anak pemulung, anak jalanan, korban bencana alam, dan geng motor. Serta kita akan membahas tentang penanggulangan terhadap anak-anak penyandang masalah sosial tersebut ya. Serta yang terakhir adalah layanan-layanan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas sedikit tentang pengertian dari gepeng. Ya, istilah gepeng ini diberikan kepada para gelandangan dan pengemis ya, yaitu merupakan seseorang yang hidup menggelandang tanpa tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka mendapatkan penghasilannya dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapat belas kasih dari orang lain. Nah, itu tadi adalah gelandangan dan pengemis. Itu merupakan pengertiannya yang saya rangkum dari beberapa sumber di Google. Nah, untuk faktor penyebabnya sendiri tentang gelandangan dan pengemis ini ada banyak faktor ya. Yang pertama tentu saja tentang akumulasi dari berbagai macam permasalahan. Tentu saja didominasi oleh masalah kemiskinan, keterampilan kerja, sosial budaya yang meliputi rendahnya harga diri, pasrah pada nasib, atau mereka menginginkan kebebasan dan kesenangan hidup ya. Itu merupakan beberapa faktor penyebab gelandangan dan pengemis. Karakteristik mereka seorang gelandangan atau pengemis tentu berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Mereka biasanya cenderung memakai baju yang lusuh ya. Terus hidup penuh dengan ketidakpastian. Jadi belum tahu ini nanti sore bisa makan atau enggak, atau mungkin besok bisa dapat uang atau enggak ya. Dan yang pasti adalah karena gelandangan tentu saja mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap. Nah, ini sedikit tentang masalah sosial gelandangan dan pengemis. Untuk selanjutnya, masalah sosial yaitu pemulung anak. Nah, dari namanya saja ya, anak tentu ini rentang usianya antara 16 sampai 18 tahun. Salah. Antara 6 sampai 18 tahun. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pemulung anak merupakan seseorang yang masih di bawah umur yang mengambil kembali bahan-bahan yang dapat digunakan kembali yang dibuang orang lain untuk dijual atau didaur ulang atau bahkan untuk konsumsi pribadi. Nah, pemulung anak ini karena mereka masih di bawah umur, tentu ada beberapa faktor penyebab yang menjadikan mereka sebagai pemulung. Antara lain adalah faktor ekonomi tentu saja ya, walaupun mereka rentang usianya masih 6 sampai 18 tahun, kalau terdesak masalah ekonomi keluarganya ya kemungkinan besar mereka juga akan bisa menjadi pemulung anak ya. Atau bahkan faktor penyebab dari pemulung anak ini adalah merupakan perintah orang tua. Nah, ada beberapa orang tua yang menyuruh, mendidik, bahkan memaksa anak-anaknya untuk menjadi pemulung. Nah, untuk yang terakhir tentu saja faktor lingkungan, karena mungkin teman-temannya banyak yang seperti itu, jadi dia ikut-ikutan ya. Karakteristiknya sendiri
tidak jauh beda dengan gepeng yang barusan saya jelaskan ya. Karena ini anak-anak, tentu mereka masih di bawah umur. Penampilannya kebanyakan lusuh dan selalu membawa wadah. Biasanya mereka itu membawa wadah untuk tempat-tempat barang-barang yang ia temukan ketika memulung. Nah, itu tadi adalah pengertian faktor penyebab dan karakteristik pemulung anak. Beralih ke masalah sosial selanjutnya, yaitu anak pemulung. Nah, ini kata-katanya dibolak-balik tapi definisinya berbeda ya. Kalau yang tadi pemulung anak, yang sekarang adalah anak pemulung. Anak pemulung adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya berprofesi sebagai pemulung. Nah, anak pemulung ini ya faktor penyebabnya juga ya karena mereka dilahirkan dari orang tua yang berprofesi sebagai pemulung, makanya mereka menjadi anak pemulung. Untuk karakteristiknya, kalau si anak ini mengikuti jejak orang tuanya, kemungkinan penampilannya atau karakteristiknya itu tidak jauh beda dengan pemulung anak atau gepeng yang barusan saya sampaikan ya. Tapi ada juga anak pemulung yang mereka memilih untuk hidup selayaknya anak-anak ya, bersekolah, belajar, tidak di jalanan, tidak memulung ya. Tentu saja karakteristik mereka juga sama seperti anak-anak kebanyakan. Nah, untuk masalah sosial berikutnya adalah korban bencana alam, kerusuhan suku terasing. Bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Nah, untuk korban bencana alam ini merupakan orang atau sekelompok yang mengalami dampak buruk akibat bencana alam. Nah, yang menjadi masalah sosialnya ini tentu adalah dampak buruknya ya. Atau karena kerusuhan, atau mungkin juga karena mereka dari suku yang diasingkan oleh suku lainnya. Mengapa ini menjadi masalah sosial? Ya tentu saja hal-hal seperti ini di dalam masyarakat itu sangat bisa memicu masalah di lingkungan masyarakat tersebut. Apalagi ini tentang sekelompok ya, banyak orang ya yang menjadi korban bencana alam atau mungkin kerusuhan dan suku terasing. Nah, faktor penyebabnya tentu saja kalau bencana alam ya tentu karena mereka korban dari bencana alam ya, karena keadaan alam. Kerusuhan ini bisa terjadi banyak sebab, banyak faktor. Perselisihan antar kelompok yang merembet akhirnya menjadi suatu kerusuhan yang besar. Dan suku terasing pun juga bisa disebabkan karena anggapan atau mungkin masalah-masalah yang ditimbulkan walaupun bukan dari mereka, tapi bisa jadi karena leluhur-leluhur mereka atau mungkin pendahulu-pendahulunya berseteru dengan suku lain sehingga menyebabkan suatu suku itu bisa diasingkan dari suku yang lainnya. Untuk karakteristik sendiri dari korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing adalah antara lain tentu saja kerusakan dan kerugian harta benda. Selanjutnya penderitaan, sudah pasti ya. Kehilangan jiwa. Nah, ini yang sangat apa ya? Untuk dijelaskan karakteristik. Jadi beberapa dari mereka bisa jadi kehilangan sanak saudara ataupun mungkin orang-orang terdekat yang terdampak dari bencana atau kerusuhan tersebut. Nah, penderitaan dan kehilangan jiwa serta korban hilang, luka, sakit, mengungsi, dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali ya karakteristik dari mereka yang seperti
contoh yang barusan terjadi di daerah saya di Lumajang itu tentang Gunung Semeru yang meletus. Lah, seperti itu, kita sudah banyak menyaksikan di YouTube, di televisi, bagaimana keadaan pengungsi, korban dari bencana alam tersebut, mereka seperti apa. Untuk masalah sosial yang terakhir, saya akan membahas tentang geng motor. Nah, geng motor ini, menurut pengertiannya, merupakan sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara secara bersama-sama, atau bisa disebut juga dengan konvoi dan touring. Nah, kalau menurut pengertiannya sendiri, sebenarnya tidak ada yang negatif ya dari geng motor ini, tapi geng motor ini bisa menjadi masalah sosial ketika sekelompok orang tersebut, pemotor-pemotor tersebut, tidak hanya berkonvoi atau mungkin mengendarai bersama-sama, tapi mereka juga melakukan pengerusakan, melakukan pengeroyokan, atau mungkin mereka berkendara seenaknya sehingga merugikan pengguna jalan yang lain. Nah, ketika mereka berbuat seperti itu, maka di dalam hal ini geng motor ini juga masuk sebagai masalah sosial. Nah, jadi faktor penyebab geng motor ini menjadi masalah sosial, ya itu tadi, selama mereka merugikan orang lain, melakukan pengerusakan dan lain sebagainya, mereka merasa mempunyai power yang lebih ketika bersama-sama melakukan itu semua. Karena pada akhirnya ketika mungkin salah satu dari mereka itu tertangkap, ya mereka ternyata tidak ada apa-apanya. Ternyata mereka hanya berani sok-sokan menghancurkan ini itu yang mereka lewati atau membuat gaduh hanya karena mereka bersama-sama. Itu yang menjadi faktor penyebabnya. Untuk karakteristiknya bermacam-macam ya, geng motor ini ada yang bajunya biasa saja, penampilannya biasa saja, atau mungkin mereka berpenampilan seperti preman ya, ugal-ugalan dan lain sebagainya. Itu tergantung dari apa yang mereka lakukan dalam berkegiatan di geng motor itu. Kan sekarang juga banyak ya geng motor yang malah memberi manfaat untuk sekitarnya. Misalnya klub motor ini melakukan touring untuk ke daerah lain untuk melakukan donasi, seperti yang terjadi di Lumajang kemarin itu. Banyak juga dari klub-klub motor itu mereka melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalau seperti itu tentu saja geng motor di hal ini bukan menjadi masalah sosial, nggih. Nah, untuk yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah penanggulangan anak dengan masalah sosial. Setelah kita barusan membahas beberapa macam masalah sosial, pengertian, karakteristik, dan faktor penyebabnya, sekarang kita akan beralih penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Tentu saja anak-anak seperti mereka, orang-orang seperti mereka itu harus dilakukan tindakan ya. Nah, sekarang tindakan apa saja? Tindakan apa saja yang perlu dilakukan terhadap mereka? Yang pertama, saya akan membahas tentang tindakan preventif. Preventif ya susah. Nah, preventif tersebut merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum ada atau terjadinya perilaku yang menyimpang. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara sosialisasi ya. Jadi sebelum kejadian itu terjadi, ada tindakan yang dilakukan untuk mencegah
itu terjadi? Lah kan bingung ya, saya juga bingung kok. Nah, tindakan ini biasanya dilakukan oleh dinas-dinas sosial atau mungkin kepolisian, bagian humas ya. Banyak instansi yang melakukan hal-hal seperti ini, pencegahan, penyuluhan, agar kondisi di masyarakat ini tetap kondusif. Nah, untuk cara selanjutnya adalah dengan tindakan kuratif. Tindakan kuratif ini apa? Tindakan kuratif adalah melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan dengan perilaku penyimpangan sosial. Nah, kuratif ini karena melalui berbagai pembinaan, tentu saja ini tindakan yang dilakukan sesudah masalah itu terjadi. Nah, kalau yang tadi itu sebelum pencegahan, kalau yang ini adalah sesudah. Jadi tindakan apa yang dilakukan sesudah masalah itu terjadi? Melakukan pembinaan serta penyembuhan. Contohnya pada siapa? Contohnya yang banyak terjadi itu kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Lah, mereka itu di masyarakat dianggap sebagai masalah sosial. Karena ini sudah terjadi, mereka sudah melakukan, maka perlu adanya tindakan kuratif, pembinaan. Jadi seperti mereka itu dimasukkan ke rehabilitasi. Lah, sebelum mereka ditahan, biasanya mereka direhabilitasi dulu agar sembuh dari ketergantungan mereka terhadap narkotika. Nah, itu disebut dengan tindakan kuratif. Yang terakhir yang saya bahas tentang tindakan-tindakan terhadap anak penyandang masalah sosial adalah yang bernama prognosa. Apa itu prognosa? Prognosa merupakan tindakan merumuskan alternatif atau upaya bantuan sesuai karakteristik yang dialami anak. Nah, ini lebih intens lagi. Nah, tindakannya lebih intens lagi dari kuratif. Mereka merumuskan alternatif apalagi yang perlu dilakukan untuk menanggulangi anak dengan masalah sosial ini ya. Mungkin mereka memutuskan tidak cukup direhabilitasi, mereka harus diberikan bimbingan konseling ke psikolog mungkin. Nah, ini yang dinamakan dengan tindakan prognosa. Sudah, setelah kita membahas tentang macam-macam anak dengan masalah sosial, penanggulangannya, sekarang kita akan membahas tentang layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, pemerintah tentu saja tidak akan diam saja ya dengan banyaknya anak dengan penyandang masalah sosial ini. Pemerintah memberikan beberapa pilihan untuk menanggulangi anak ini. Setelah selesai mereka akan dididik seperti apa. Lah, hal ini dilakukan pemerintah agar anak-anak dengan penyandang masalah sosial ini bisa kembali bermasyarakat, hidup di tengah masyarakat itu dengan baik, dengan normal, tidak membuat onar. Nah, pemerintah sendiri memberikan jenis-jenis layanan pendidikan kepada mereka, antara lain mobile school. Mobile school itu seperti sekolah lewat internet ya, lewat jaringan, mobile school. Atau juga bisa berupa homeschooling, sekolah dari rumah. Atau mereka diberikan pendidikan keterampilan agar supaya mereka ini setelah perilakunya tidak menyimpang, tidak hidupnya sudah normal, tidak bermasalah, mereka memiliki keterampilan yang bisa digunakan, diharapkan bisa mereka gunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, agar mereka tidak menggelandang lagi, atau mungkin agar mereka tidak memulung lagi. Nah, itu tindakan yang salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Atau kalau tidak memberikan pendidikan keterampilan, ada juga jalan dengan kejar paket. Kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Nah, kejar paket sendiri merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan yang setara kepada orang-orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Nah, karena setara ini sama ya, banyak hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa melanjutkan pendidikan yang formal. Apalagi untuk anak-anak dengan masalah sosial ya, ini sangat bermanfaat sekali karena mereka bisa memiliki ijazah yang sama, yang setara dengan pendidikan formal. Nah, untuk kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C ini tidak dipatok usia tertentu. Kenapa saya tahu? Karena saya juga lulusan kejar paket C. Walaupun saya bukan anak dengan penyandang masalah sosial ya, tapi memang ada beberapa hal yang menyebabkan saya memutuskan untuk pendidikan lewat kejar paket ini. Nah, ternyata manfaatnya apa? Banyak kan ya, saya bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, memiliki kehidupan yang lebih baik tentu saja. Tentu pengetahuan saya bisa bertambah, bisa setara, saya bisa melanjutkan kuliah sama dengan mereka yang mengenyam pendidikan formal. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Untuk yang selanjutnya adalah pendidikan nilai dan sikap. Nah, banyak sekali jenis-jenis layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kita untuk menangani anak dengan masalah sosial ini ya. Nah, layanan-layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial ini memiliki pelaksanaan dan manajemen pendidikan yang tentu berbeda dengan pendidikan formal atau pendidikan anak kebanyakan. Untuk hal ini biasanya karena yang mereka tangani ini anak dengan masalah sosial, tidak seketat, peraturan itu tidak seketat atau seapa ya istilahnya, tidak seketat atau tidak seperti sekolah-sekolah formal pada umumnya. Nah, karena kalau di sekolah formal kita tuntutannya banyak, harus bisa mengerti ini, mengerti itu, dan ini dan ini dan itu tujuannya agar kita menerima dan mengerti sebanyak-banyaknya pengetahuan yang bisa kita serap. Itu untuk yang formal. Tapi untuk yang pendidikan non formal seperti kejar paket untuk anak dengan masalah sosial ini, tujuan utamanya dilaksanakan itu bukan mereka pinter-pinteran, banyak-banyakan pengetahuan, bukan, tapi berharap mereka anak-anak dengan masalah sosial ini tidak kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Mereka bisa berubah lebih baik dengan berbagai macam pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah ya. Mereka bisa memilih dan tidak kembali menjadi masalah di tengah masyarakat. Nah, itu tujuannya diberikan pendidikan kepada mereka. Untuk tindak lanjut pendidikan, nah ini hal yang sangat menarik untuk dibahas ya. Mereka ketika sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ya, anak-anak seperti itu biasanya mereka sudah memiliki keinginan untuk hidup yang lebih baik. Nah, ini tentu saja tidak bisa disia-siakan oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah memberikan langkah selanjutnya yang bisa mereka tempuh. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ketika kami
ketika kami dari lulusan kejar paket disetarakan sama dengan yang lulusan formal untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita tidak dibeda-bedakan. Itu menurut saya adalah hal yang sangat berarti ya bagi kami. Jadi bukan karena oh kamu dari kejar paket nih pasti tidak bisa gini, pasti tidak diterima di sini, itu sudah tidak ada ya. Pemerintah memberikan tindak lanjut agar mereka yang mau menyelesaikan pendidikannya bisa diberikan kesempatan yang sama dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan formal untuk terus menempuh pendidikannya. Untuk urusan pekerjaan juga seperti itu ya. Biasanya kalau pekerjaan yang membutuhkan ijazah, nah ijazah minimal SMA sekarang sudah dikasih garis miring, minimal SMA atau SMK atau paket C. Nah, itu juga merupakan suatu bukti bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak dengan masalah sosial ini oleh pemerintah itu ternyata memang benar-benar bisa merubah mereka menjadi yang lebih baik. Jadi mereka tidak kembali ke masyarakat sebagai suatu masalah, tapi bisa hidup normal di masyarakat, berguna untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Nah, dari sekian banyak masalah masyarakat yang terjadi di sini, nah pemerintah tidak menutup mata untuk menanggulangi anak-anak, terutama anak-anak yang memiliki permasalahan yang dianggap masalah untuk orang lain. Jadi karena mereka pasti perlu bimbingan dan pembinaan, usia mereka juga usia produktif ya. Jadi umur 6 sampai 18 tahun mereka bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu, hanya mungkin karena salah langkah atau mungkin keadaan yang membuat mereka dicap sebagai masalah di tengah masyarakat. Nah, sebenarnya ada salah satu lagi tindakan penanggulangan anak dengan masalah sosial, yaitu namanya represif. Ini merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat setelah ada atau terjadinya perilaku yang menyimpang. Nah, itu hampir sama dengan kuratif ya. Jadi setelah kejadian itu terjadi baru diberikan penanganan kepada mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang topik ke-7 sampai ke-11 sebagai bahan UAS untuk mata kuliah pendidikan anak dengan masalah sosial. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada dosen pengampu saya, Bunda Tati, yang telah sabar menanggapi banyak pertanyaan dari kami, juga sudah bersusah payah memberikan materi, merangkum materi agar kami bisa mengerti tentang anak dengan masalah sosial. Jadi kami ini memiliki pengetahuan yang lebih banyak, bukan hanya mengecap mereka sebagai anak nakal, mengecap mereka sebagai sampah masyarakat, tapi kita juga bisa tahu bagaimana cara penanggulangan dan menghadapi mereka sehingga diharapkan mereka tidak kembali lagi di tengah masyarakat sebagai suatu masalah, tapi bisa menjadi masyarakat yang produktif karena usia mereka juga usia produktif,
tidak dibenci oleh orang sekelilingnya dan bermanfaat terutama untuk keluarga dan lingkungan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.